Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, tentunya hidup kita sebagai manusia tidak luput daripada masalah dan penderitaan. Mengapa dunia yang kita diami saat ini penuh dengan masalah dan penderitaan? Karena masalah dan penderitaan timbul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika dunia jatuh ke dalam dosa, maka di sana timbul masalah dan penderitaan. Namun kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Kristus, hal ini tidak perlu membuat kita cemas atau tidak perlu membuat kita takut. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita. Kita memiliki Allah yang begitu ajaib. Ya, keajaiban Allah bisa mengubah masa-masa sulit atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi sesuatu hal yang dapat mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ya, saudara berkata Tuhan, kadang-kadang keadaan sulit atau masa-masa gelap yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ketika masa sulit yang kita hadapi membuat kita putus pengharapan. Ketika masa sulit yang kita hadapi membuat kita benar-benar tidak dapat lagi berbuat sesuatu. Kita tidak ada lagi sesuatu yang dapat kita andalkan. Kita tidak dapat berharap pada diri kita sendiri. Ketika masa sulit ini ada dalam kehidupan kita, biasanya kita sebagai manusia, kita dapat meletakkan ego kita. Kita mulai mampu meletakkan ego kita. Ketika kita mampu meletakkan ego kita, kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh, ya, kita tidak dapat lagi mengharapkan apapun, tidak ada sesuatu lagi yang dapat kita andalkan. Biasanya kita datang di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan hati yang hancur, dengan pujian penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan, dengan pujian penyembahan di hadapan Tuhan yang kita sampaikan dengan kerendahan hati bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Saudara, ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus, dengan jiwa yang hancur membawa segala sesuatu ke hadapan Tuhan, mungkin kegagalan kita, mungkin penderitaan kita, mungkin apapun masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Di saat itulah firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang berkata Tuhan, pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita orang-orang benar berseru-seru di hadapan Tuhan, membawa kesesakan kita, membawa kesulitan kita, membawa kegagalan kita di hadapan Tuhan. Saat itulah dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia Allah yang menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pagi hari ini saya mengingatkan bagi setiap kehidupan kita, apapun masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi hari-hari ini, mari tetap sabar, mari tetap dengan percaya, mari tetap dengan iman, hampiri Tuhan, membawa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, apapun itu, kegagalan sebagaimanapun itu, mari tetap datang di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, yaitu kita, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam artian Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk masa sulit yang kita hadapi. Dia Allah adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk kegagalan kita yang kita alami saat ini. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa Allah yang begitu mengasihi kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu, maka saat ini tidak ada tempat lain untuk kita berlari kecuali kepada Allah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang begitu ajaib. Dengan kasih-Nya Dia mampu mengubah kesulitan kita. Dengan kasih-Nya Dia mampu mengubah kegagalan kita. Dengan kasih-Nya Dia mampu mengubah penderitaan kita menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan hal itu Tuhan sudah kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana melalui kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah boleh mengubahnya menjadi suatu anugerah. Ada anugerah keselamatan, ada anugerah penebusan, ada anugerah pengudusan, ada anugerah pemulihan. Semua Tuhan dapat kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang yang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini kembali saya mengingatkan bagi setiap kita, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, percayalah kita orang benar, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita punya Allah yang begitu ajaib. Jangan pernah takut membawa apapun di hadapan Tuhan, kegagalan kita, sakit penyakit kita, apapun masa sulit itu,
Dan kita percaya pasti ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan kerjakan di balik semua itu. Karena Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Dan kasih-Nya adalah kasih yang begitu kekal, kasih yang sempurna bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah kiranya renungan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami orang-orang pilihan Tuhan, kami orang-orang yang sudah Tuhan benarkan, kami orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Kalaupun saat ini mungkin ada masa sulit, ada kegagalan, ada penderitaan, ada sakit penyakit yang kami alami, kami percaya segala sesuatu Tuhan dapat kerjakan, ubahkan menjadi sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Roh Kudus berikan kami sukacita, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera untuk kami senantiasa tetap percaya akan janji-Mu, dan dengan iman kami boleh senantiasa menghampiri Engkau sampai kami boleh melihat kemuliaan yang Tuhan janjikan boleh nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri bagi kami, kami bersyukur buat setiap kesempatan Tuhan beri bagi kami, dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar keluar masuk kami Tuhan Allah yang Engkau menjaga melindungi kami, bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari ini, kiranya Engkau yang menjadikannya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.